Let's worship Jesus. Praise you. Hanya kau tempatku berlindung, dan hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, hanya kau tempatku berlindung, dan hanya engkau laguku dan kekuatan. Oh, izinkanlah datang menyembah. Dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, kau engkau selalu bersamaku. Kau engkau selalu bersamaku. Kau baik, kau setia. Kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu engkau selalu bersama.
ucapkan syukurmu atas kesetiaan Tuhan. Kami hidup karena firman-Mu, karena janji-Mu, dan bukan karena perkataan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah
persembahkan di bawah salibnya. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu apa yang kau rasakan saat ini. Sakitmu, persoalan apapun. Dengarkan ajakan Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku hendak memberikan kelegaan kepadamu. Berapa banyak percaya di hadirat Tuhan, kita temukan jawaban yang terbaik. Dari pulihkan kesembuhan. Kalau engkau percaya, angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Mari nyatakan syukur yang dalam atas setiap mujizat dan pertolongan Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan yang bersuka cita sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali sore hari ini saya berkumpul, berjumpa dengan Bapak Ibu jemaat sekalian. Saya sungguh yakin dan percaya di sepanjang kehidupan kita, kebaikan dan anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Sore hari ini, mari buka hatimu, bawa kerinduanmu untuk datang menyembah Tuhan pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, dengan kasih Kristus, jemaat Tuhan semua bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Anugerah dan kebaikan Tuhan, itu yang terus melingkupi kehidupan kami. Hati kami limpah dengan syukur untuk perbuatan-Mu yang ajaib dan heran dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti kami rasakan dalam kehidupan kami.
Kami ada sampai saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu dan cinta-Mu yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini kerinduan kami berjumpa dengan Engkau. Kami menikmati lawatan-Mu. Kami menikmati Roh Kudus-Mu hadir bagi setiap kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Roh-Mu hadir bagi setiap kehidupan kami. Sebab itu yang kami rindukan. Itu yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Selalu menikmati hadirat-Mu. Roh Kudus, nyatakan lebih lagi kuasa-Mu atas kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan. Tuhan Yesus Kristus yang layak. Terima setiap pujian dan penyembahan kami. Bertata di setiap hati kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan dan mengalami lebih lagi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Hadir di sini. bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Hadir di sini pribadi, menawan dan suci. Ini yang kami rindukan Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut. Hanya Kau yang menjadi penolong kami, Roh Kudus. Penolong yang sejati dan suci. Ku rindu
jadi lawatanku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Lagi katakan bekerjalah, bekerjalah. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kau yang kami perlukan Tuhan, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Lebih lagi rindukan Roh Kudus, katakan bekerjalah ya Roh Kudus. Kami percaya Roh Tuhan bagi kami. Kau berkata Tuhan, urapanmu, lawatanmu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertata di setiap hati kami, Roh Kudus. Sebab ini yang kami rindukan, lawatanmu. Katakan Kau yang ku perlu, Kau terutama di hidup kami. Biar jemaat Tuhan sendiri katakan, bekerja. Bekerja di setiap hidup kami. Bertata, Roh Kudus. Urapanmu memenuhi setiap hidup kami. Lawatanmu, Kau yang ku perlukan. Jemaat Tuhan sekalian, bebaskan dirimu, buka hatimu lebih lagi untuk Roh bekerja. Mari buka hatimu lebih lagi untuk Roh Tuhan bertata di setiap kehidupan kita. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hatimu untuk Roh hadir lebih lagi memenuhi setiap kehidupan kita. Rindukan lebih lagi Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Sebab Dia yang menolong kehidupan kita. Dia yang menolong kehidupan kita. Dia sahabat kita. Bekerjalah ya Roh Kudus. Lebih lagi, ku rindukan urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama. Sekali lagi katakan, Kaulah yang ku perlu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku.
Bapak Saudara kita sembah Tuhan. Panjatkan pujianmu kepada Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Katakan Tuhan, ku rindu lebih lagi Roh-Mu memenuhi hidupku. Katakan Roh Kudus, penuhi seluruh hidupku. Roh Kudus, lingkupi setiap hidupku. Oh, Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara buka hatimu. Lebih lagi Roh Kudus bertata di setiap hati kita. Oh, kami rindu Kau Roh Kudus. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus penuhi kami. Lawatanmu, rahmat-Mu terjadi bagi setiap kami. Sebab Roh-Mu hadir bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, buka hatimu untuk Roh bertata di setiap hati kita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Roh-Mu hadir bagi setiap kami. Roh-Mu melingkupi kami. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan. Lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan Yesus. Ini hati kami yang rindu, hati kami yang rindu Tuhan. Roh-Mu Tuhan Yesus hadir bagi kami, hadir Tuhan, penuhi kami Tuhan. Terus sembah Tuhan Yesus, terus sembah Dia, terus sembah suara-Mu, terus sembah Dia. Naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami buka hati kami Roh Kudus, kami buka hati kami. I surrender Lord. Kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Oh, lebih lagi berkata Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan, berkata lebih lagi Tuhan. Nikmati Roh Kudus hadir, bekerja melawan setiap hidup kita. Oh, Roh Kudus lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan Yesus, puji nama-Mu Tuhan. Berkata lebih lagi atas hidup kami Roh Kudus. Kami buka hati kami, kami buka hidup kami, kami bebaskan Roh-Mu memenuhi setiap kehidupan kami Roh Kudus. Yesus Tuhan. Terpuji namamu, terpuji namamu. Pribadi yang suci, pribadi yang suci. Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan, buka hatimu. Tuhan rindu lebih lagi melawat setiap kehidupan kita. Terus sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Akan sembahmu yang terbaik bagi Tuhan kita sore hari ini. Tuhan, Kau lihat setiap hati kami yang rindu. Kau lihat setiap hati kami yang rindu Tuhan. Hanya Engkau yang menolong hidup kami Roh Kudus. Kau yang mengingatkan kami. Kau yang menolong kami. Kami mampu berjalan melalui kehidupan kami karena kami tahu kami dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Lebih lagi penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Kami
Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berikan hati kami untuk Engkau yang terus mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tanda kita berserah penuh kepada Tuhan. Tanda kita tidak mampu tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semua di dalam, di setiap nyata. Lagi katakan, ku berikan jiwa kami Tuhan, semuanya bagimu. Di setiap waktu kami Tuhan. Nyata. Mari jemaat Tuhan, katakan pujian ini. Ku berikan jiwa kami Tuhan, Dan jiwaku semuanya bagimu. Semuanya di dalam hidupku, di setiap waktu. setiap Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan pujian ini. Dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. Semuanya di dalam, di setiap waktu kami Tuhan Yesus. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalan. Pada katakanmu katakan, ku berikan hatiku. Ini setiap hati kami yang kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Semuanya bagimu. Di dalam hidup kami Tuhan. Di setiap waktu. Oh, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku.
kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Sore hari ini hati kami telah siap untuk bersorak lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita. Dengan saya sama-sama kita katakan, amin. Sekali berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya sukacita Tuhan ada di tempat ini. Engkau merasakan sukacita karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Yang percaya sukacita Tuhan kita, boleh lambaikan tanganmu bagi Tuhan kita. Come on. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa, taklukkan badai, taklukkan badai. Mari angkat tanganmu katakan, haleluya. Kau ada dalam hatiku. Katakan, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Katakan, haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Katakan, sukacita surga nyata. Mari, JBO Ikumene bersukacita bagi nama Tuhan kita lebih lagi. Say. Yang percaya sukacita Tuhan ada bagi setiap kehidupan kita. Sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih di tengah badai, di tengah badai yang bergelora. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, haleluya. Kau ada dalam hatiku. Katakan, akan patah semangat, akan hilang kekuatanku. Haleluya.
samping kiri kanan, katakan, Tuhan Yesus yang menjadi sukacita kita. Mari kita bersukacita bagi nama Tuhan kita lebih lagi. Sebab kita adalah orang-orang yang menjadi pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemenangan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dengan iman, katakan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Saudara siap, kita lebih dari pemenang. Kita katakan, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sebab dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Yesus. Amin. Satu suara, sama-sama kan? Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Angkat tanganmu, katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semua kami bersyukur Tuhan, Kau jadikan hidup kami lebih dari pemenang. Kau mengasihi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, come on. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Saya percaya bahwa lebih dahsyat, Yesus Raja segala raja. yang lebih dari pemenang. Katakan, haleluya. Bangkitlah Gereja Tuhan bangkit. kita lebih dari Pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Boleh sama-sama. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Kibarkan, come on, Yesus
lebih dahsyat. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Amin. Yesus Raja segala raja. yang lebih dari pemenang, sama-sama katakan haleluya. Bangkitlah gerejanya, Kita lebih dari pemenang. dengan iman, katakan kita lebih dari pemenang. dengan iman, katakan kita lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Segera duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian katekismus. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Okumene. Pembacaan katekismus kita minggu ini terdapat satu pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaannya mengenai soteriologi atau keselamatan. Saya akan membacakan pertanyaannya dan jawaban akan kita bacakan bersama-sama. Pertanyaannya, mengapa pertobatan menjadi isu teologis yang penting dalam Alkitab? Mari baca jawabannya bersama-sama dalam 3, 2, 1. Allah memberikan kuasa Roh Kudus yang mengaruniakan pertobatan dan memimpin kepada hidup. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian katekismus kita, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Diinformasikan bagi yang membawa dan memiliki anak, boleh dipersilakan anaknya untuk mengikuti sekolah minggu Goal Kids yang ada di lantai 1 di ruang Daud yang akan dilayani guru sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita pada sore hari ini. Sebentar kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Fokuskan hatimu kepada Tuhan. Sore hari ini Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku
bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah meninggal kami. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari jemaat Tuhan sejenak untuk bangkit berdiri, nyatakan pujian kepada Tuhan dengan suara-Mu. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Mari jemaat Tuhan kembali lagi angkat suara-Mu kepada Tuhan, nyatakan pujian ini angkat suara-Mu. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesus, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan pujian ini bertahta lebih lagi di atas-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Kau berkati hamba Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih dahsyat Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini berbuka dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Ajar kami duduk diam biar kami dapat memahami firman-Mu Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri dan pada sore hari ini kita akan dilayani kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Jimmy Tawalwian. Kepada Bapak Pendeta Jimmy Tawalwian dipersilakan maju ke depan. Boleh kasih tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita pada sore hari ini. Haleluya. Baik, shalom, selamat sore. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat senang bisa dapat melayani kembali dalam gereja lokal di tempat ini. Baik, berapa banyak saudara yang tahu kalau hari ini kita memperingati Hari Pentakosta? Oke, beberapa ya. Baik, karena ini adalah hari di mana kita memperingati pencurahan Roh Kudus
Maka judul firman Tuhan yang saya ingin sampaikan sore hari ini adalah pencurahan Roh Kudus dan mandat penciptaan. Slide-nya boleh tolong ditampilkan. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8, next slide please. Oke, sudah ada di layar. Mari kita baca sama-sama. Ini ayat yang tidak asing buat kita semua. Ini bahkan sering menjadi ayat hafalan. Saya percaya banyak kita yang bahkan bisa mengingat ayat ini. Baik, kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 8, sudah di layar, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, jadi ayat ini ayat yang gak asing buat kita. Nah, saya ingin memulai dengan pertanyaan ini. Ketika saudara mendengar kata ini, dipenuhi oleh Roh Kudus, biasanya yang ada dalam pikiran kita apa? Ada yang akan bilang berbahasa baru, melakukan tanda-tanda heran, mujizat, karunia karena Roh Kudus dan sebagainya. Seringkali konsep kebanyakan orang ketika berpikir dipenuhi oleh Roh Kudus, maka pikiran mereka adalah tentang hal-hal yang saya baru katakan tadi. Oke, next slide. Tapi saya ingin lanjutkan dengan pertanyaan perenungan ini. Menurut saudara, apakah alasan Tuhan menjanjikan kepada kita Roh Kudus, kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya, dan kita semua orang percaya, apakah ketika Tuhan menjanjikan Roh Kudus kepada kita, alasan utama atau alasan tertinggi hanyalah supaya kita bisa terima kuasa, kemudian kita melakukan karunia-karunia dan sebagainya. Apakah itu alasan satu-satunya? Ya. Atau bahkan mungkin ada kita yang berpikir dipenuhi Roh Kudus hanya supaya kita bisa berbahasa roh. Maaf untuk bilang begini, kita terlalu menyepelekan peran Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita berpikir dipenuhi Roh Kudus hanya supaya kita bisa berbahasa roh. Kita terlalu merendahkan manfaat dari kepenuhan Roh Kudus itu. Saya percaya bahwa ada alasan yang lain. Ya, itu yang saya ingin jelaskan kepada kita. Kenapa atau apa alasan Tuhan waktu dia mau terangkat ke surga, dia menjanjikan Roh Kudusnya kepada kita. Next slide please. Nah, Pengkhotbah 1 ayat 9 bilang begini. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi semua yang kita lihat ada di sekeliling kita sebenarnya menurut pengkhotbah itu bukan hal yang baru. Okay. Marcus Aurelius, dia ini kaisar Romawi, pernah memerintah di Romawi kurang lebih di abad kedua. Dia juga seorang filsuf. Okay. Dan dia bilang begini, everything which happens now has happened before and will happen again as same as before. Artinya segala sesuatu yang terjadi sekarang itu pernah terjadi sebelumnya dan akan terjadi lagi nanti sama seperti sebelumnya. Jadi ini apa yang Marcus Aurelius bilang ini selaras dengan prinsip Pengkhotbah 1 ayat 9. Nah, saya mau kembali dengan membawa hal ini ke Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Karena bagi orang percaya pada waktu itu seolah-olah sesuatu yang baru, pencurahan Roh Kudus. Tapi berdasarkan prinsip ini, sebenarnya Roh Kudus dicurahkan untuk mereka diberikan kuasa, kemudian menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu bukan konsep yang baru. Itu sebenarnya sudah pernah ada sebelumnya. Itu yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Next slide. Nah, saya ingin kita kembali ke Taman Eden.
Karena menurut saya segala sesuatu yang Tuhan ingin desain tentang dunia ini, itu fondasinya harus kembali ke Taman Eden. Karena di Taman Eden itulah blueprint awalnya, the original design Tuhan buat hidup kita manusia, buat bumi itu. Fondasinya telah diletakkan, batu penjurunya telah diletakkan di Taman Eden. Termasuk dalam konsep Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini. Next slide please. Nah, saya ingin kita bandingkan ini. Saudara lihat di layar, di sebelah kiri ada Taman Eden, di sebelah kanan ada Pentakosta. Saya mau bahas dulu yang sebelah kanannya, yang Pentakostanya. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8, maka saudara nanti akan menemukan narasi yang sama yang kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat 8 dan kemudian itu terjadi di Kisah Rasul pasal 2 di hari Pentakosta. Itu sebenarnya konsep itu sudah ada sejak di pasal 1 Kejadian di penciptaan. Oke. Nah, coba saudara lihat Kisah Rasul 1 ayat 8 dibilang begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kemudian kamu menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi ada prinsip yang sama di situ. Menerima kuasa, Roh Kudus, ujung bumi. Saudara perhatikan kata-kata yang saya highlight kuning. Oke, menerima kuasa, Roh Kudus, ujung bumi. Nah, kalau kita kembali ke Kejadian 1 ayat 2 bilang begini. Kejadian 1 ayat 1 kan bilang gini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2 kemudian bilang begini. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berapa banyak saudara yang sadar bahwa sejak dari penciptaan Roh Kudus itu sudah ada di situ. Amin. Roh Allah sudah ada di situ. He was there from the beginning. Dia sudah ada sejak dari permulaan. Oke. Nah, ayat Kejadian 1 ayat 26 sekarang di kiri yang bawah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara perhatikan ada narasi yang sama di situ. Ada Roh Kudus di situ, diberikan kuasa, menguasai seluruh bumi. 3 konsep itu yang kita lihat terjadi Kisah Rasul 1 ayat 8 dan di hari Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2. Itu sebenarnya, itu sudah Tuhan taruh dasarnya sejak penciptaan. Oke, next slide please. Saya akan memulai dengan kesimpulan awal. Jadi gini, pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta yang sedang kita peringati hari ini, itu bertujuan bukan sekedar memberikan kuasa kepada orang percaya untuk menjadi saksi Kristus, tetapi juga untuk memulihkan apa yang hilang di Taman Eden. Kita perlu jelas dulu. Ya. Jadi Roh Kudus diberikan kepada orang percaya, ya bukan sekedar supaya kita bisa punya kuasa, kita bisa melakukan kesembuhan, karunia-karunia, berbicara dalam bahasa roh. Itu jauh lebih besar dari apa yang kita pahami selama ini. Okay. Tetapi yang saya percaya adalah karena ketika Tuhan berikan kepada Roh Kudus, sebenarnya Tuhan ingin memulihkan mandat, saya sebut sebagai gini, mandat penciptaan. Karena itu mandat untuk diberikan kuasa, menguasai seluruh bumi, mandat menghadirkan kerajaan Allah, itu sudah diberikan dari Taman Eden. Oke, next slide. Oke, saya mau kembali ke Kejadian 1 ayat 26. Jadi Kejadian 1 ayat 26 ini adalah intensi mula-mula, kerinduan awal. Jadi yang ada di pikiran Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia, mau jadi apa manusia, ini ditulis di Kejadian 1 ayat 26. Nah ini yang saya sebut sebagai tujuan hidup manusia. Nah saya ingin membedakan sedikit. Ya, menurut saya walaupun kadang-kadang banyak orang menyamakan antara tujuan hidup dan panggilan. Bagi saya tujuan hidup itu berbeda dengan panggilan. Oke? Tujuan hidup berbeda dengan panggilan hidup. Tujuan hidup kita semua manusia itu sama. Tujuan hidup saya, tujuan hidup saudara sama berdasarkan ini. Saya akan menjelaskan nanti.
Yang membedakan adalah panggilan hidup. Panggilan hidup saya berbeda dengan panggilan hidup saudara. Cuma itu pembahasan yang lain. Saya ingin kembali ke tujuan hidup. Nah, ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang apa sih tujuan hidup manusia ketika Tuhan sejak awal menciptakan manusia. Oke, next slide. Kembali dulu. Sudah perhatikan kata-kata yang saya highlight itu. Ada baiklah kita yang warna hijau. Kemudian menurut gambar dan rupa kita. Yang warna pink itu. Kemudian yang ketiga yang warna kuning supaya mereka berkuasa. Ini akan menjelaskan tentang 3 tujuan hidup manusia. Next slide please. Nah, tujuan hidup yang pertama adalah bersekutu intim dengan Tuhan. Bilang dulu sama-sama, bersekutu intim dengan Tuhan. Tujuan hidup manusia yang pertama adalah membangun keintiman dengan Tuhan. 2 kali di ayat itu Tuhan bilang ada kata yang begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita dipakai di situ. Oke. Kata kita di situ itu berbicara tentang keintiman Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Tuhan bilang begini, baiklah kita dalam keintiman mereka menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita dalam keintiman. Jadi tujuan hidup manusia yang pertama adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua adalah menjadi gambar dan rupa Allah di bumi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi tujuan hidup kita manusia di bumi ini menjadi gambarnya Allah. Menjadi gambar dan rupanya Allah di bumi ini. Dengan kata lain gini, kita menjadi fotokopinya Allah di muka bumi. Saya akan jelaskan di bagian akhir. Yang ketiga adalah memerintah di bumi / menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Perhatikan kata yang begini. Yang di highlight kuning, hijau ini. Supaya mereka berkuasa. Dalam bahasa Inggris kata yang dipakai di situ adalah so they may rule. R-U-L-E. Dalam versi yang lain so they may reign. Ya, ketika Tuhan kemudian menciptakan, memberi mandat kepada manusia, Tuhan bilang begini, taklukkanlah. Berkuasalah taklukkan. Kata taklukkan, kata memerintah di situ, kalau saudara lihat misalnya ya, yang saya mau bilang begini, kata yang dipakai di situ, kata rule atau kata reign, sayangnya Indonesia terbatas untuk mengelaborasi atau menjelaskan kata itu. Indonesianya pakai kata berkuasa. Tapi kata yang dipakai itu adalah kata reign, kata rule atau kata reign. Kalau saudara mengerti kosakata bahasa Inggris, maka kita tahu bahwa kedua kata ini adalah kata yang hanya dipakai dalam istilah kerajaan. Memerintah, to rule, to reign. Itu kata yang dipakai hanya dalam kosakata kerajaan. Oke. Hal yang sama ketika Tuhan bilang begini, taklukkanlah bumi. Berkuasalah dan taklukkan. Kata taklukkan dalam bahasa Inggris kata yang dipakai adalah conquer. To conquer the land. Itu kata yang sama. Jadi kata rule, kata reign, kata conquer itu hanya kosakata yang dipakai dalam istilah kerajaan. Waktu satu bangsa menaklukkan bangsa yang lain, satu kerajaan mengalahkan, menginvasi kerajaan yang lain, kata yang dipakai adalah to conquer. Menaklukkan. Oke? Oke. Nah, jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, yang ada di pikiran Tuhan adalah supaya manusia itu bisa menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Saudara perlu memahami begini, bahwa ketika Tuhan menciptakan bumi ini sejak dari Taman Eden, di pikiran Tuhan adalah supaya kerajaan surga termanifestasi di bumi. Saudara mengerti istilah invasi hari-hari ini ya? Apa yang terjadi, perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina itu disebabkan karena Rusia menginvasi sebuah wilayah di Ukraina. Proses invasi itu adalah ketika Rusia mencaplok sebuah wilayah di Ukraina dan ingin menjadikan wilayah yang sebelumnya wilayah Ukraina menjadi wilayah Rusia. Nah, waktu wilayah itu diinvasi, maka semuanya diubah menjadi seperti yang ada di Rusia.
bahasanya pasti diganti, sistem ekonominya berubah, sistem pemerintahannya berubah, itu diubah. Hal yang sama, jadi waktu Tuhan menciptakan bumi, di pikiran Tuhan adalah nggak cocok untuk kita bilang invasi. Karena invasi berarti sudah ada orang lain, itu dicaplok. Waktu Tuhan menciptakan bumi, Taman Eden belum ada siapa-siapa. Tapi poinnya adalah Tuhan mau menghadirkan kerajaan surga di bumi. Tahukah saudara bahwa sampai hari ini intensi Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi itu nggak berubah. Masih ingat doa Bapa kami? Bagaimana doa itu dimulai? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Doa itu adalah doa harian. Artinya setiap hari kita perlu berdoa. Dari mana kita tahu doa harian? Karena itu satu paket doanya. Salah satu kalimat di doa Bapa kami bilang begini. Dan berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi itu doa yang sama. Setiap hari kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Tuhan mau supaya setiap hari kita hadirkan kerajaan Allah. Tapi nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang bagian itu. Oke? Jadi ada tujuan manusia yang terakhir, tujuan hidup manusia yang ketiga adalah menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Next slide please. Oke, nah ini 3 tujuan hidup manusia yang tapi kemudian hilang di Taman Eden karena manusia jatuh dalam dosa. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saya ulang 3 tujuan hidup manusia. Yang pertama bersekutu intim dengan Tuhan. Yang kedua menjadi gambar dan rupa Allah di bumi. Yang ketiga menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Boleh kita ulang sama-sama? Yang pertama apa? Bersekutu intim dengan Tuhan. Yang kedua menjadi gambar dan rupa Allah di bumi. Yang ketiga menghadirkan kuasa kerajaan Allah di bumi. Itu 3 tujuan hidup kita selama kita ada di bumi. Nah, oleh karena manusia jatuh dalam dosa, 3 hal ini hilang dari manusia. Atau akses kepada 3 hal ini hilang dari manusia. Ini yang saya ingin tunjukkan. Yang pertama adalah keintiman dengan Tuhan. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Waktu mereka diusir dari Taman Eden, mereka kehilangan akses kepada keintiman dengan Tuhan. Kalau saudara membaca dengan baik di Kejadian, kita berasumsi ada tradisi, ada kebiasaan seperti ini. Bahwa biasanya di sore hari Tuhan akan berjalan di Taman Eden dan berbicara dengan Adam dan Hawa. Ada keintiman di situ. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Mereka kehilangan akses kepada keintiman dengan Tuhan. Yang pertama, bukti yang pertama. Yang kedua adalah tentang menjadi gambar dan rupa Allah di bumi. Oke. Tolong dibantu saya, multimedia buka Kejadian pasal 5 mulai ayat 1 sampai ayat 3. Secara perlahan, Kejadian pasal 5 ayat 1 terlebih dahulu. Kita bisa nanti baca sama-sama. Ambil menunggu slide-nya. Monitor Kejadian pasal 5 ayat 1. Oke, sudah ada di layar. Sama-sama baca. 2, 3. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnya dia menurut rupa Allah. Ayat 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan. Ayat 3. Ini yang penting. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut apa? Rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Pertanyaan saya, Set itu, tetap di ayat 3, itu dibilang begini, laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ini menurut rupa dan gambarnya siapa menurut saudara? Rupa dan gambarnya Adam. Di ayat 1 ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, jelas masih dibilang menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi di ayat 3 ketika Set dilahirkan, gak ada lagi kalimat menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi menurut gambar dan rupanya, huruf kecil yang artinya gambar dan rupanya Adam. Catatan kakinya begini, ini pasal yang kelima. Pasal 1 dan pasal 2 penciptaan. Pasal 3 dan pasal 4 kejatuhan manusia dalam dosa. Pasal 5 ini silsilah. Jadi ketika dibilang Set itu diciptakan menurut gambar dan rupanya Adam.
notabene-nya adalah, catatan kakinya adalah gambar dan rupa Adam yang telah jatuh dalam dosa. Dengan kata lain, semua manusia sejak dari keturunan setelah dari Adam itu telah kehilangan keserupaan dengan Allah. Sampai di satu titik Tuhan memulihkan kembali. Oke? Jadi telah kehilangan keserupaan dengan Allah. Kembali ke slide please. Yang ketiga, bukti yang ketiga adalah menghadirkan kerajaan Allah. Tentang tujuan hidup yang ketiga, menghadirkan kuasa kerajaan Allah. Oke? Nah, saudara perlu memahami prinsip Kejadian 1 ayat 26. Tolong ditampilkan kembali, satu slide ke atas saja, karena ada di situ ayat-ayatnya. Kejadian 1 ayat 26, saudara perhatikan kalimat yang bilang begini. Naik aja satu slide ke atas, satu slide sebelumnya. Oke. Kejadian 1 ayat 26, saya baca sambil dibuka, oke. Nah, walaupun agak kecil ya, semoga bisa terbaca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Saudara perhatikan kata penghubung dari dua kalimat. Itu kan dua kalimat ya. Apa kata penghubungnya? Supaya. Kata supaya di situ kita tahu bahwa itu adalah hubungan, dua kalimat itu punya hubungan sebab akibat. Dijadikan menurut gambar dan rupa Allah supaya mereka berkuasa. Jadi kalau kita mau tarik kesimpulan begini, kuasa hanya datang dari keserupaan dengan Allah. Betul ya? Tanpa keserupaan dengan Allah tidak ada kuasa Allah. Berdasarkan apa yang kita pahami di Kejadian 5 ayat 3 tadi, bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, Set itu telah kehilangan keserupaan dengan Allah, dan berdasarkan prinsip Kejadian 1 ayat 26, karena dia telah kehilangan keserupaan dengan Allah, maka dia kehilangan kuasa atas bumi ini. Saudara setuju dengan prinsip ini? Oke, next slide. Nah, saya ingin tunjukkan pada saudara bukti yang lain. Oke, next. Oke, nah tentang tiga hal ini. Kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Saudara perlu memahami begini, bahwa kerajaan itu selalu satu paket dengan dua kata itu. Kuasa dan kemuliaan. Di mana ada kerajaan Allah, pasti juga ada manifestasi kuasa Allah dan kemuliaan Allah. Terlalu panjang untuk saya tunjukkan ayat-ayatnya, percaya saja ya, saya sudah mempelajari itu. Oke, ini supaya singkatnya. Oke, nah ini kan doanya Tuhan Yesus yang menjadi doa penutup di doa Bapa kami. Sebab karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Jadi itu satu paket. Oke. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa memang karena manusia jatuh dalam dosa, otoritas untuk kerajaan di bumi ini itu telah direbut dari manusia oleh karena dosa. Matius pasal 4 ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus telah dibaptis di Sungai Yordan. Dia dibawa di padang gurun oleh Roh Kudus. Dia tidak makan, tidak minum selama 40 hari, 40 malam. Dia dicobai oleh setan 3 kali. Ayat yang kita baca ini pencobaan yang ketiga. Mari baca sama-sama. Matius 4 ayat 8 dan 9. 2, 3. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dalam bahasa Inggris kata yang dipakai adalah all the kingdoms of the world and their glory. Kata kemegahan di situ adalah kemuliaan. Semua kerajaan dan kemuliaan. Oke, jadi memang ada periode di mana otoritas kerajaan di bumi ini itu direbut oleh iblis dari manusia. Sampai momen ketika Tuhan Yesus datang mati di kayu salib. Next slide please. Nah, kita tahu bahwa Adam gagal di Taman Eden. Tapi syukur kepada Tuhan ada Yesus yang kita kenal sebagai Adam yang terakhir. Bukan Adam yang kedua ya. Adam yang terakhir. Kalau Adam kedua maka bisa jadi ada Adam ketiga dan sebagainya. Adam pertama dan Adam terakhir. Adam yang pertama gagal. Tapi Adam yang kedua, Adam yang terakhir Tuhan Yesus Kristus.
dia tidak pernah gagal memulihkan apa yang menjadi rencana Bapa bagi umat manusia. Oke, next slide. Nah, waktu Tuhan Yesus datang, dia memulihkan akses kepada 3 tujuan hidup itu kembali. Oke. Matius 27 ayat 51, ini peristiwa yang terjadi tepat ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mari baca bersama-sama sebelum saya menjelaskan artinya, sudah ada di layar 2, 3. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi waktu Tuhan Yesus mati ada 3 peristiwa yang terjadi di situ. Pertama, tirai itu terbelah, kemudian terjadi gempa bumi, kemudian bukit-bukit batu terbelah. Jadi yang saya mau bilang terlebih dahulu gini, bahwa peristiwa ketika tirai itu terbelah, itu terjadi bukan karena ada gempa bumi, bukan efek gempa bumi. Karena gempa buminya nomor 2 urutannya secara kronologis. Jadi yang terjadi tirai dulu terbelah. Nah, saya mau jelaskan apa sih makna tirai yang terbelah untuk saudara mungkin yang belum pernah mendengar bagian ini. Jadi gini, di bait suci Salomo, bait suci itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah halaman sebagai ilustrasi. Katakanlah di bagian multimedia sana itu halamannya. Kemudian pilar sesudah itu tempat kebanyakan saudara jemaat duduk, ini ruang suci. Tempat di mana saya berdiri, area panggung ini namanya ruang maha suci. Oke. Nah, untuk orang beribadah, ya, untuk imam-imam, mereka boleh masuk di ruang suci ini. Di ruang suci ini terdapat perabotan-perabotan peribadatan, ya, ada kaki dia namanya, ada bejana pembasuhan, ada meja roti sajian, itu di daerah ini. Di ruang paling dalam, di ruang maha suci, ini ada namanya tabut perjanjian. Ada tabut perjanjian. Nah, saya ingin jelaskan dulu lebih lanjut sebelum supaya saudara dapat memahami lebih jelas bagian ini. Tolong bantu saya multimedia buka Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 6 dan 7. Ibrani pasal 9 ayat 6 terlebih dahulu baru ayat 7. Ibrani pasal 9 ini menjelaskan pengaturan menurut hukum Taurat bagaimana ruang suci dan ruang maha suci diatur. Ayat 9 bilang begini, ayat 6 bilang begini. Demikianlah caranya tempat yang kudus, tabernakel itu maksudnya diatur. Imam-imam senantiasa masuk ke kemah yang paling depan. Ya, imam-imam senantiasa, ada kata itu. Jadi kapan saja senantiasa, sesuai tentunya aturan hukum Taurat. Mereka boleh masuk ke dalam kemah yang paling depan, itu ruang suci, tempat area saudara duduk. Untuk melakukan ibadah mereka. Jadi imam siapa saja. Oke, kita tahu bahwa imam itu punya kategorinya. Imam besar, imam keturunan Harun dan sebagainya. Oke, jadi semua imam boleh masuk di ruangan ini. Ayat 7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua maksudnya kemah ruang maha suci. Tempat di mana area saya berdiri ini. Itu ruang maha suci. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja. Kapan mereka boleh masuk? Yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang persembahkan. Karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Oke. Nah, saudara perlu memahami ya kenapa begitu sakralnya. Jadi di tempat ini, ruang maha suci ini, itu ada tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian ada mana, ada kemudian tongkat, Musa yang berbunga, kemudian juga ada 2 loh hukum, ada 2 loh 10 hukum Taurat itu. Nah, di atas tutup pendamaian yang kita kenal sebagai cherubim itu, Tuhan akan berbicara dengan imam besar yang hanya boleh berasal dari garis keturunan Harun sekali setahun. Jadi di zaman perjanjian lama itu tidak semua orang, tidak ada seorang orang Israel biasa yang boleh berbicara kepada Tuhan secara langsung. Mereka boleh dengar suara Tuhan, mereka nggak punya akses bicara langsung. Hanya boleh dengar suara Tuhan, pesan Tuhan lewat imam atau nabi. Untuk imam itu boleh setahun sekali saja. Jadi waktu imam itu setahun sekali di hari raya Yom Kippur, itu dia masuk di dalam situ.
Dan Tuhan akan menampakkan diri dalam awan kemuliaan dan berbicara kepada imam besar. Nah, saudara tahu begini, itu begitu sakralnya ruang maha suci ini. Yang saya mau bahas begini. Tolong kembali ke slide tadi. Di Matius 27 ayat 51 dibilang begini. Tabir itu terbelah dua dari atas sampai bawah. Tabir itu maksudnya gorden. Gak ada gorden di sini. Tapi anggaplah di depan sini ada gorden. Nah, gorden ini itu bukan sembarang gorden, saudara. Gordennya sangat tebal. Kalau saudara lihat internet, ini bisa diakses kok informasi ini. Gorden itu ketebalannya bisa sampai 10 cm. 7 sampai 10 cm. Kurang lebih selebar telapak tangan. Kenapa begitu tebalnya? Karena kain gorden ini terdiri dari 4 lapis. 4 kain yang dijahit dirajut. Kain kirmisi, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain lenan halus. Itu dirajut. Sama seperti kain toraja, kain timor yang tebal-tebal. Bukan seperti kain konveksi, kain baju kita yang tipis ini. Nah, selain tebal, volumenya sangat besar. Ini plafon ini, ya, plafon di gereja ini kan taruhlah 3 meter. Okay? Tapi plafon di bait suci itu ketinggiannya 10 sampai 18 meter. Ketinggian plafon. Lebarnya bisa sampai 30 meter. Jadi saudara bayangkan, dan gorden itu selebar itu, setinggi itu. Selebar kurang lebih 30 meter, setinggi 10 sampai 18 meter dengan ketebalan setelapak tangan. Jadi saudara bayangkan betapa beratnya, betapa besarnya bobot dari gorden itu. Kenapa begitu tebalnya? Karena begitu sakralnya the Ark of the Covenant ini, tabut perjanjian Tuhan ini. Oke. Ada tradisi, ada catatan yang bilang begini. Imam-imam itu, imam besar waktu dia masuk, dia itu di bawah ujung jubahnya harus diikat tali sampai keluar. Di bawah jubahnya itu dikasih semacam gemerincing. Untuk mengecek ini orang masih hidup enggak di dalam. Kalau ada suara atau tidak. Begitu sakralnya daerah ini. Begitu sakralnya ruang maha suci ini. Nah, kalau saudara ingat, untuk memberikan saudara pemahaman tentang betapa sakralnya hadirat Tuhan. Satu kali di zaman Raja Daud, tabut perjanjian sempat dicuri oleh orang Filistin. Waktu itu Daud mau kembali mengambil tabut perjanjian dari Filistin kembali ke Yerusalem. Harusnya diangkat oleh imam-imam di atas bahu mereka. Tapi karena Daud nggak tahu, dia angkat di atas roda pakai lembu. Waktu dalam perjalanan menuju Yerusalem, rodanya tergelincir dan agak miring mau jatuh. Nah, waktu tergelincir, salah satu pasukannya Daud namanya Usa mencoba menahan kereta itu dengan intensi yang baik. Dengarkan dengan baik, ini intensinya baik. Keinginannya baik, supaya jangan sampai tabut itu jatuh. The moment waktu dia pegang tabut itu, dia mati seketika di situ. Intensinya baik, tapi waktu dia pegang, dia mati di situ. Di perjanjian lama, listen to me, you don't play around with God's presence. Kita gak bisa main-main dengan hadirat Tuhan. You value the anointing. We value, we respect Him. We respect the anointing. We respect God's presence. You don't play around with God's presence. No, kita gak main-main dengan pengurapan Tuhan. Kita gak anggap sepele hadirat Tuhan. Sudah tahu apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira? Mereka pikir mereka bisa membohongi Tuhan. Mereka pikir mereka bisa bohongi rasul-rasul. Mereka gak tahu. Waktu mereka mencoba menipu Tuhan. Mereka bukan menipu, mereka cuma gak jujur aja. Mereka mati seketika. Apa yang hilang dari gereja hari-hari ini? Takut akan Tuhan. Kita perlu berdoa. Tuhan, kembalikan takut akan Tuhan dalam diriku dan keluargaku. Jangan menganggap sepele. Saudara berdiri melayani di mimbar ini.
Tapi di luar hidupmu gak benar. Kita perlu bertobat. Kita yang memilih melayani Tuhan. Tapi kita masih nipu orang. Kita masih selingkuh. Kita masih bermain-main dengan yang namanya pornografi. Bertobat. Saya ingin kembali ke bagian itu. Tirai itu terbelah. Lihat baik-baik kembali ayat itu. Tirai itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Alkitab sangat detail dalam setiap kalimat. Dia nggak bilang terbelah dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Karena kalau dibilang dari bawah ke atas, maka penganut teori konspirasi akan bilang begini. Itu mah pasti ada orang-orang yang tarik dari bawah sampai ke atas. Ini terbelahnya dari atas, ketinggian at least 10 meter sampai ke bawah. Artinya waktu itu terbelah dari atas, itu inisiasi surga, Bu. Itu inisiasi surga. Artinya gini, bahwa lewat kematian Kristus, Tuhan membukakan akses kepada keintiman dengan Bapa di surga. Saudara nggak perlu pendeta untuk berbicara dengan Tuhan. Saudara nggak perlu gembala. Kita hormati pendeta, kita menghormati gembala. Saya pendeta, saya gembala. Kita menghormati gembala, kita menghormati pendeta. Tapi kalau saudara hanya untuk berbicara kepada Tuhan, saudara harus telepon gembalamu. There is something wrong with your relationship with God. Ada yang salah dengan keintimanmu dengan Tuhan. Kalau saudara nggak tahu bagaimana berbicara secara pribadi dengan Tuhan, dengarkan baik. Ada yang salah dengan kehidupan rohanimu. Karena Tuhan telah membukakan akses supaya kita bisa datang kepada keintiman dengan Tuhan. Amin. Kita perlu sungguh-sungguh menghargai hadirat Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Karena bagi Tuhan harga yang sangat besar dia bayar bagi kita. Saya nggak punya waktu banyak untuk menjelaskan itu. Next slide please. Yang kedua yang saya ingin jelaskan. Jadi tujuan hidup yang pertama adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Harga yang sangat bayar Tuhan bukakan bagi kita. Supaya kita bisa intim dengan Tuhan. Yang kedua tentang menjadi serupa dengan Tuhan. Baik, sebelum saya menjelaskan. Mari coba buka aplikasi Alkitab saudara. Bantu saya dalam hal ini. Coba buka aplikasi Alkitab saudara. Kemudian di bagian pencarian sebelah kanan atas yang ada kata pembesar itu. Coba tulis dua kata ini. Menjadi serupa. Oke, menjadi serupa. Sudah? Ada berapa ayat di seluruh Alkitab tentang menjadi serupa? Kalau saudara mengikuti petunjuk saya, maka saya akan dapatkan ada 4 ayat di seluruh Alkitab tentang menjadi serupa. Roma 8:29, Roma 12 ayat 2, 2 Korintus 3 ayat 18, dan Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Dari 4 ayat tentang menjadi serupa tentang menjadi serupa, 3 ayat bicara tentang menjadi serupa dengan Allah, menjadi serupa dengan gambarnya, menjadi serupa dengan Dia. Jadi intinya 3 ayat bicara menjadi serupa dengan Tuhan. Dan ada 1 ayat yaitu Roma 12 ayat 2 yang kita kenal semua, yaitu menjadi serupa dengan dunia. Artinya Alkitab hanya memberikan kita salah satu contoh saja dari 2 ini. Entah kita menjadi serupa dengan Allah atau kita menjadi serupa dengan dunia. Jelas ya? Menjadi serupa dengan Tuhan atau menjadi serupa dengan dunia. Aplikasinya apa Pak Pendeta? Aplikasinya gini. Kalau dalam hidupmu sehari-hari orang gak bisa melihat Kristus dalam dirimu, itu berarti saudara telah menjadi serupa dengan dunia dalam hal itu. Saya buat ilustrasi dulu, Tapi izin saya mau foto dulu nih. Apa nih yang masih single. Kamu masih single toh? Masih single benar? Oke, izin, bentar. Saya perlu jelasin aja nanti sebentar. Siapa namamu deh? Eta nih masih, ini bukan pengumuman, cuma informasi saja. Eta nih masih single. Oke. Eta, saya punya anak laki-laki namanya James. Dia melayani Tuhan dan masih single. Dia masih lagi berdoa juga. Katakanlah saya pulang sebentar di rumah. Saya bilang ini James,
Tadi waktu papi khotbah, itu ada yang duduk di depan cewek cantik namanya Eta. Dan rekomendasi dari Bapak Pendeta, wah itu orangnya rajin beribadah. Oke. James bilang begini, papi mah bohong-bohong main-main. Saya kasih lihat foto ini sama James. Waktu saya kasih lihat fotonya Eta ini sama James, dia percaya nggak bahwa ada orang yang namanya Eta? Gambar ini, foto ini adalah bukti langsung bahwa memang ada subjek, ada orang bernama Eta itu. Tahukah saudara bahwa Tuhan bilang ini, kita ini menjadi gambar dan rupanya Allah di bumi. Dunia nggak tahu siapa itu Tuhan. Dunia nggak pernah bertemu dengan Tuhan. Tapi seharusnya waktu dia melihat saudara dan saya, dunia percaya bahwa ada Tuhan. Karena saudara dan saya, kitalah gambar dan rupanya Allah. Sama seperti James, nggak pernah ketemu dengan Eta. Tapi dia percaya karena dia lihat gambar. Bagaimana dunia bisa percaya ada Tuhan? Harusnya dia lihat hidupmu. Kalau dunia nggak bisa melihat Kristus dalam caramu berbisnis, itu berarti kamu telah menjadi serupa dengan dunia dalam caramu berbisnis. Karena kita hanya punya dua pilihan, menjadi serupa dengan Tuhan atau menjadi serupa dengan dunia. Anak muda dengarkan, kalau keluargamu nggak bisa melihat Kristus dalam caramu berpacaran, saudara jawab sendiri, itu berarti kamu telah menjadi serupa dengan dunia dalam caramu berpacaran. Serius. Kalau dunia nggak bisa melihat Kristus dalam caramu memperlakukan suami atau istrimu, kalau saudara yang sudah menikah, itu berarti kamu telah menjadi serupa dengan dunia dalam caramu berelasi dengan suami dan istrimu. Karena kita nggak punya pilihan lain Bapak Ibu saudara-saudara. You either become like God or you become like this world. We don't have any other choice. Kita nggak punya pilihan yang lain. Entah saudara menjadi serupa dengan Kristus atau saudara jadi serupa dengan dunia. Pilihannya ada di antara saudara. Next slide. Saya akan selesai dengan 3 slide terakhir ini. Sambil saya mengundang pemain musik. Tujuan hidup yang ketiga adalah menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Saudara perlu pahami bagian ini. Seperti yang saya bilang sejak awal, bahwa intensi Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi sampai hari ini gak pernah berubah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Supaya kita bisa menjadi alat Tuhan, menghadirkan kuasa kerajaan Allah. Saudara cukuplah berfokus kepada 2 hal yang tadi itu. Kan tadi 3 tujuan hidup. Membangun keintiman dengan Tuhan, menjadi gambar dan rupa Allah, kemudian menghadirkan kerajaan Allah. Jangan berfokus kepada kuasa kerajaan. Saudara bahkan gak perlu berdoa, Tuhan beri saya kuasa untuk menghadirkan kerajaanmu. Saudara gak perlu berdoa minta kuasa kerajaan itu. Berfokuslah kepada 2 hal itu. Kepada membangun keintiman dengan Tuhan dan menjadi gambar dan rupa Allah di bumi ini. Waktu saudara berfokus kepada itu, kuasa kerajaan akan mengalir sendirinya tanpa saudara minta. Karena gini, tadi prinsip Kejadian 1 ayat 26 adalah bahwa keserupaan dengan Allah melahirkan kuasa. Tidak ada kuasa tanpa keserupaan dengan Allah. Sebaliknya dalam hal keintiman, tidak ada kemuliaan tanpa keintiman. Okay? Kalau saudara ingat Musa, setelah dia 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, dan waktu dia turun bertemu dengan bangsa Israel ketakutan melihat wajah Musa. Kenapa? Karena mukanya begitu bercahaya, begitu bersinar. Dari mana? Ya begitu bersinar karena kemuliaan Tuhan. Jelas dia begitu cahaya kemuliaan Allah terpancar di wajahnya. Dari mana cahaya kemuliaan Allah yang begitu besar terpancar di wajahnya? Dari atas Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Keintiman melahirkan kemuliaan. Keserupaan melahirkan kuasa. Tidak ada keintiman, tidak ada kemuliaan. Tidak ada keserupaan, tidak ada kuasa.
Apa artinya menjadi serupa dengan Kristus? Sederhananya gini, bertumbuh dengan karakter Kristus. Menjadi serupa dengan karakter Kristus. Saya nggak tahu saudara berapa lama ikut Tuhan. Sudah berapa tahun saudara jadi orang Kristen. Tapi coba sekali-sekali Bapak Ibu saudara sekalian, adik-adikku. Coba ambil waktu evaluasi. Saya ini udah 10 tahun. Kira-kira level keserupaan saya dengan Kristus itu di level berapa? Dalam hal kesabaran, level keserupaan saya dengan Kristus di level berapa? Ada Bapak Ibu yang sudah 15 tahun ikut Tuhan hanya karena istri terlambat bikin sarapan, bisa marah-marah dari siang hari ini sampai sore minggu depannya. Ada istri-istri yang ngamuk-ngamuk karena suaminya terlambat setor gaji, marah dari malam sampai pagi bulan depan. Coba evaluasi level keserupaan kita dengan Kristus. Dalam hal kesabaran, dalam hal kerendahan hati. Izinkan saya kasih kesaksian singkat. Saya telah melayani 31-32 tahun full time. Di awal-awal ketika saya melayani, biasanya di hari Minggu, jadi kurang lebih 30 tahun yang lalu. Biasanya di hari Minggu malam, saya punya kebiasaan. Saya mulai berpikir untuk minggu yang akan berjalan, saya ingin dibentuk Tuhan dalam hal apa. Saya kasih kesaksian singkat saja. Satu kali di hari Minggu malam, waktu itu saya tinggal di Bali, saya doa gini, Tuhan minggu ini saya ingin dibentuk Tuhan dalam hal kerendahan hati. Saya doa gitu. Hari Selasa, saya tinggal di asrama, di Yayasan Misi. Dan waktu itu saya staf dari sekolah misi yang kami buat di yayasan. Jadi karena tinggal di asrama, biasanya setiap minggu itu ada tugas kerja kami sebut. Ya, jadi tergantung hari minggu ini ada yang misalnya nyapu halaman, ada yang bagian memasak, laundry dan sebagainya. Minggu itu tugas saya menyapu, membersihkan halaman, gardening gitu, membersihkan kembang-kembang dan sebagainya. Hari Selasa pagi, saya lagi pakai celana pendek, kaos oblong, saya lagi bersihkan halaman dan ada taman sedikit, kurang lebih 5 meter itu katakanlah kalau di sini, katakanlah ini pinggir rumahnya, di kurang lebih 5 meter itu pagar. Tiba-tiba kurang lebih jam 9 pagi, tiba-tiba berhenti di depan pagar, ya pagar teralis jadi kelihatan. Kemudian mobil berhenti, ada seorang anak muda keluar. Waktu dia keluar dia menuju ke bagasi belakang mobil. Waktu dia lihat saya dia teriak di sini, "Weh, sini loh." Orang Jakarta bro. Dia teriaki saya dengan suara kencang, "Sini loh." Gak pakai tolong. "Angkat koper gua, dia akan tinggal di asrama." "Sini loh angkat koper gua." Gak pakai tolong. Waktu dia teriaki saya marah dalam hati saya. Wah saya jengkel saya. Tapi waktu saya marah dalam hati saya dengar jelas Tuhan bicara di pikiran saya gini, "Jimmy, bukankah minggu ini kamu sedang berdoa supaya dilatih dalam kerendahan hati?" Sudah tahu apa yang saya lakukan ketika saya dengar Tuhan bicara di pikiran saya pukul, orang Makassar bilang ini apa? Testa jidat saya. Saya pukul jidat saya ini, saya bilang begini, "Tuhan ampuni saya gagal. Tapi beri saya kesempatan lagi minggu ini." Hari Jumat, saya hal yang sama. Jadi peristiwa yang sama, orang yang berbeda. Saya lagi kerja lagi di depan, berhenti lagi mobil yang lain. Yang turun ini murid yang akan menjadi murid di sekolah. Saya stafnya, saya staf pengajarnya. Ini murid ini turun, dia teriaki saya, suaranya lebih kencang dari orang yang pertama. "Weh, angkat koper gua." Gak pakai tolong. Tapi waktu saya dengar suara itu, hati saya bilang gini, "Tuhan terima kasih, Engkau menjawab doa saya." Saya datangi orang itu, saya angkat kopernya, saya bilang, "Mari ikut saya." Saya bawa dia ke kamar, ke tempat tidurnya sudah disediakan. Saya bilang, saya taruh kopernya, saya bilang tunggu sebentar. Sebelum itu saya bilang, "Mari saya ajak."
Saya ajak dia tur asrama. Saya lihatkan dia, ini area kelas, di sini kitchennya, dapurnya, di sini area area bebas dan sebagainya. Setelah itu saya antar dia kembali ke kamar tidurnya. Saya bilang tunggu sebentar. Saya kembali ke dapur, saya ambil air, saya bawa lagi ke kamar, saya taruh. Sambil saya bilang begini, apalagi yang saya bisa bantu dengan senyum terbaik saya. Saya tahu saya menang dalam hal itu. Minggu depannya saya doa gini, Tuhan minggu ini saya ingin dilatih dalam kesabaran. Hari Senin saya janjian dengan seseorang jam 4 sore, jam 3 atau jam 4 sore. Ini cerita 30 tahun yang lalu belum ada handphone. Jadi kalau saudara yang Gen Z sekarang udah gak mengerti hal itu. Dulu kalau mau janjian kami harus pergi ke yang namanya wartel, warung telepon umum untuk janjian. Saya janjian dengan seseorang kurang lebih jam 3 sore. Saya datang kurang lebih 15 menit sebelumnya. Waktu saya datang, saya kemudian menunggu. Saya menunggu, saudara bisa tebak kurang lebih orang yang saya janjian terlambat berapa menit? 120 menit lebih. 2 jam lebih dia terlambat. Waktu dia terlambat saya marah di hati saya. Ini orang gak respectful banget, dia gak menghargai banget. Tapi waktu saya lagi jengkel, saya marah. Saya dengar Tuhan lagi bicara di hati saya. Jim, bukankah kamu lagi berdoa supaya minggu ini aku melatihmu dalam hal kesabaran. Saya lakukan hal yang sama. Saya pukul jidat saya bilang Tuhan ampuni saya gagal. Tapi beri saya kesempatan lagi minggu ini. Hari Sabtu, saya janjian dengan orang yang lain. Kurang lebih jam 10 pagi. Saya datang lebih awal. Orang itu terlambat. Tapi dia waktu jalan sudah mulai terlambat 15 menit. Saya ingat doa saya. Dan saya bilang begini, Tuhan terima kasih Engkau menjawab doaku. Untuk dilatih dalam hal kesabaran. Dia terlambat kurang lebih hampir 1 jam. Tapi saya menunggu dengan sabar. Saya tahu saya menang dalam hal itu. Saudara kadang-kadang kita doa gini, Tuhan hari Minggu malam di ibadah kita nyanyi gini, ku mau sepertimu Yesus. Kita berharap waktu kita bangun pagi, ya suami waktu lihat kita bilang begini, kok muka kamu jadi muka sabar sekarang? Kesabaran gak kelihatan dari, di tes gak kelihatan dari muka kita saudara. Tuhan kasih ujian untuk saudara bertumbuh dalam kesabaran. Waktu saudara sedang berdoa, Tuhan saya ingin rendah hati. Tuhan pertemukanmu dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Waktu saudara berdoa, Tuhan saya mau lebih sabar. Tuhan ketemukan dengan saudara orang-orang yang bikin saudara jengkel. Karena Tuhan mau supaya keserupaan Kristus terpancar dalam hidupmu. Amin. Karena Tuhan gak bisa berikan kepada saudara dan saya kuasa kerajaan. Ada 4 sumber kuasa Allah. Kalau saudara baca Yudas pasal 1 ayat 25 ayat terakhir, ada 4 sumber kuasa Allah. Kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Dan itu lahir dari semakin tinggi level itu semakin besar harga yang harus kita bayar. Saya cerita awalnya. Ini bukan bermaksud apa-apa. Tapi kalau saudara tahu kadang-kadang saya begitu marah waktu berkhotbah. Karena seperti ada sesuatu yang saya tahu apa artinya perasaan Tuhan. Saya pernah mengalami gitu. Di awal-awal tahun saya tahu itu fondasi keintiman saya dengan Tuhan. Kalau saya ngomong kepada saudara dengan keintiman karena saya tak bayar harganya. Saya tak bayar harganya. Di momen-momen itu saya setiap hari berdoa minimal 2 jam non-stop. Saya pernah berdoa 8 jam non-stop. Jadi saya tahu apa artinya keintiman. Kalau saya mengajak saudara, yuk bangun keintiman. Saya tahu apa yang saya maksudkan. Itu di luar waktu jam saya baca Alkitab. Hanya doa dari 30 tahun yang lalu setelah membangun kebiasaan itu. 2 jam non-stop biasanya pagi hari. Belum ada YouTube, belum ada Spotify. Hanya ngomong dengan Tuhan. Saya pernah berdoa 8 jam non-stop. Jadi saya tahu apa artinya keintiman dengan Tuhan. Itu pun masih terlalu jauh rasanya dari Tuhan. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk keintiman. Kalau saya bicara tentang keserupaan dengan Kristus,
Karena saya telah belajar melatih diri saya. Sampai sekarang saya minta Tuhan, saya mau bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Kalau ada area-area dalam diriku yang kau lihat aku masih sombong, aku masih perlu dilatih dalam keserupaan dengan Kristus. Bentuk aku lebih lagi. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh bertumbuh dalam hal ini, amin. Supaya sungguh kuasa kerajaan Tuhan bisa berikan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari hargai Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Penyembahan kita kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau, mari hargai kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Hormati Dia, hormati kekudusannya, hormati hadiratnya, hormati pengurapannya. Tak nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin biar musiknya saja dengan lebih lembut saya. Mari ambil waktu sejenak Bapak Ibu sebelum saya serahkan kembali. Mari datangi Tuhan. Berikan respon terbaikmu kepada firman Tuhan. Saya ingin berikan kesempatan untuk saudara meresponi firman Tuhan. Saya selalu percaya kepada kekuatan dari meresponi firman Tuhan. Karena setiap kali saudara meresponi firman,
firman yang saudara dan saya responi akan mengubah saudara dan saya menjadi seperti yang diinginkan firman. Firman itu sanggup mengubah hidup saudara, keluargamu, lingkunganmu, semua menjadi selaras dengan firman. Kalau saudara tahu firman ini relevan buat hidupmu secara pribadi. Kalau saudara tahu firman ini sedang berbicara kepada hidupmu secara pribadi. Mungkin ada di antara saudara yang 1-2 kalimat yang saudara dengar sedang berbicara, sedang beresonansi dalam roh dan pikiranmu. Beri responmu kepada Tuhan. Mungkin saudara Tuhan sedang tegur saudara untuk bilang begini, kembali kepada keintimanmu dengan Tuhan. Terlalu lama kamu telah tinggalkan kasih mula-mula. Mana jam-jam doa itu lagi? Mana momen saat teduh itu kembali? Mungkin saudara yang lain Tuhan lagi mengingatkanmu dalam hal keserupaan dengan Kristus. Hari-hari ini mungkin saudara terlalu cepat, terlalu gampang marah-marah, gampang gak sabar. Saudara mudah jatuh dalam dosa. Atau di antara saudara ada yang Tuhan lagi ingatkan saudara dalam hal caramu berpacaran. Karena mungkin kamu telah menjadi serupa dengan dunia dalam hal itu. Saya nggak tahu dalam area apa Tuhan lagi mengingatkanmu. Mungkin sebagai pengusaha Tuhan lagi mengingatkanmu tentang bagaimana menjadi pebisnis yang baik. Supaya orang lihat Kristus dalam caramu berbisnis, bukan lihat dunia. Mungkin sebagai istri, sebagai suami Tuhan lagi menegurmu kembali. Bagaimana saudara berelasi dengan pasanganmu. Sebagai anak-anak terhadap orang tua dan sebagainya. Saya nggak tahu area yang mana yang saudara tahu Tuhan lagi berbicara dalam dirimu. Tapi kalau saudara bilang begini, Tuhan, aku orangnya, aku perlu Engkau. Saudara mungkin bilang begini, Tuhan aku mau bertobat, Tuhan aku mau kembali kepada keintiman, Tuhan aku mau ambil waktu untuk berdoa, berpuasa kembali, Tuhan aku mau bertobat, aku mau lebih sabar, lebih rendah hati. Atau area apapun yang saudara tahu Tuhan lagi menegurmu, lagi berbicara kepada dirimu. Kalau itu saudara dan saya bilang, Tuhan aku perlu Engkau. Bolehkah saudara angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa dari tempat ini buat semua saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan kau melihat setiap tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu. Mereka yang sedang memberikan respon kepada firman-Mu. Dalam area apapun yang firman-Mu sedang berbicara kepada setiap mereka. Aku berdoa Bapa, demi nama Yesus, oleh anugerah-Mu yang besar. Momen ketika hari ini kami sedang memperingati pencurahan Roh Kudus. Tuhan, lakukanlah bagi diri mereka. Beri kepada mereka menjadi kerinduan. Jawab doa mereka. Aku berdoa mereka yang sedang bergumul dengan keintiman. Kembalikan keintiman. Buat mereka lebih peka. Aku berdoa bukakan telinga rohani mereka. Bangkitkan kembali roh yang haus dan lapar akan Engkau. Aku berdoa dalam nama Yesus. Goncangkan hidup mereka. Untuk mereka kembali. Datang kembali ke bait-Mu Tuhan. Untuk mereka datang kembali ke ruang Maha Suci. Dalam nama Yesus. Bangkitkan kembali keintiman mereka. Mereka yang sedang bergumul dalam hal karakter dan keserupaan dengan Kristus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kiranya karakter-Mu Tuhan boleh sungguh-sungguh terbangun dalam diri mereka. Sehingga sungguh dunia boleh melihat Kristus dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi aku berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus kiranya firman yang telah ditaburkan. Sungguh-sungguh boleh tertanam di tanah hati mereka yang baik. Bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah. Bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada. Puji nama Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Tersedia kedua amplop di depan Bapak Ibu Saudara. Amplop pertama untuk operasional pastori, amplop kedua untuk kas gereja. Jemaat tidak perlu ke depan dan akan dilayani oleh dari para aser. Mari jemaat Tuhan kita berdoa mengangkat kedua amplop ini sebelum kita memberi persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk persembahan ini. Mengucap syukur Tuhan untuk pada sore hari ini Bapa. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, menaikkan pujian setiap penyembahan yang kami naikkan kepadamu Bapa. Dan Engkaulah satu-satunya sumber berkat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Pada sore hari ini Tuhan kami akan memberikan korban persembahan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan persembahan ini berkenan dan menjadi alat kemuliaan nama-Mu di tempat ini.
kami siap memberikan dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ini persembahan kami Tuhan Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Suaramu kepada Tuhan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari jemaat ini sudah memberi, sama-sama kita bangkit berdiri, kita bersukacita lebih lagi pada sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, suaramu kepada Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak. Mari jemaat Tuhan, anggur kepada Tuhan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari jemaat Tuhan bertepuk tangan sekepala, angkat suara. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan kami bersukacita pada sore hari ini. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Kuasamu yang kehidupan kami, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan yang saudara berikan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu.
Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, yang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan malam hari yang indah ini. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu jemaat Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman tambahan. Mewakili Gembala dan seluruh sidang jemaat GBI Oikumene BTP mengucapkan terima kasih untuk Pastor Jimmy Tawaluyan yang sudah menjadi preacher pada malam hari indah ini. Tuhan memberkati Pak. Dan kami juga menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Apabila Bapak Ibu Saudara belum memiliki gereja lokal, kami mengundang dengan kasih untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga besar GBI Oikumene BTP. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, tim ASER akan membagikan form selamat datang. Mohon diisi agar ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh tim ASER di lantai dasar. Selain itu tersedia juga form pokok doa bagi jemaat yang memiliki kerinduan, pergumulan ataupun pokok doa yang ingin didoakan bersama. Dan kami mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan mengenai kegiatan fellowship jemaat yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei atau hari Rabu di Wisata Kebun Goa. Mari Bapak Ibu yang belum mendaftar silakan mendaftar. Kebetulan PIC-nya saya. Jadi mari kita daftar. Biayanya hanya Rp20.000, sudah include akomodasi, transportasi dan makanan serta tiket masuk. Dan jamnya pun jam 7 kita berangkat sampai jam 3 sore. Jadi mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bergabung untuk memuji muliakan nama Tuhan dan mempererat tali persaudaraan kita. Demikian pengumuman untuk sepekan sebagai tambahan. Terus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, dan tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sejembusnya untuk bangkit berdiri. Oh,
kami mengangkat syukur kami Bapa kepadamu untuk semua yang telah Engkau kerjakan, semua yang telah Engkau lakukan, bahkan semua yang telah Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur karena penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh beribadah, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi tertanam baik dalam hati kami, dan kami dapat menerapkan melalui kehidupan kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang telah hadir pada hari ini. Mungkin ada yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang menyembuhkan, yang mengalami berbeban berat, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menguatkan, bahkan Tuhan yang membukakan jalan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan semuanya dalam kendali-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, gereja GBI Oikumene. Kami mau berdoa biarlah gereja kami ini dapat menghasilkan generasi-generasi terang. Biarlah lewat dari gereja kami ini dapat membawa jiwa-jiwa lebih mengenal kepadamu Tuhan. Biarlah gereja kami ini dapat memberkati orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Gembala di tempat kami Tuhan, di masa tuanya, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan umur yang panjang, kesehatan dan juga kekuatan menjadi milik Ibu Gembala kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk pastor-pastor di tempat kami, Pastor Ezra dan juga Pastor Peter. Tuhan, Engkau memberkati mereka, pekerjaan bahkan usaha-usaha yang dilakukan, Tuhan yang buatnya berhasil Tuhan. Keluar masuk mereka daripada rumah, bahkan setiap langkah mereka, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, jauhkan daripada mara bahaya dan juga hal-hal yang tidak diingini Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan yang cukupkan selalu. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan yang mencukupkan, bahkan Tuhan yang menyediakan semuanya Tuhan. Apapun pergumulan yang mereka alami, masalah-masalah, bahkan rencana mereka, Tuhan yang campur tangan semuanya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pastor Jimmy, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk Pastor Jimmy beserta seisi keluarganya Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan yang cukupkan. Pekerjaan bahkan usaha yang dilakukan, Tuhan yang menyertai. Keluar masuk mereka daripada rumah, dijaga oleh malaikat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pastor Jimmy, bertambah-tambahkan hikmat selalu, kesehatan, kekuatan menjadi milik Pastor Jimmy. Berdoa juga untuk setiap pelayan-Mu yang telah mengambil bagian pada hari ini. Berikan mereka kerendahan hati Tuhan. Berkat sukacita, damai sejahtera selalu menjadi milik mereka. Jauhkan mereka daripada mara bahaya dan juga hal-hal yang tidak diingini. Pekerjaan bahkan perkuliahan mereka Engkau selalu memberkati ya Bapa. Berdoa juga untuk kegiatan kami sepekan, Bapa biarlah lewat dari kegiatan kami, hanya nama-Mu yang ditinggikan, bahkan nama-Mu yang dimuliakan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk negara kami Indonesia, Bapa mulai dari para menteri, presiden, bahkan pemerintah daerah, biarlah mereka memerintah dengan takut akan Tuhan, dengan kebijaksanaan, bahkan dengan keadilan Tuhan. Biarlah keputusan, bahkan rencana-rencana yang mereka ambil, semuanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia. Bapa, bangkitkan bangsa yang takut akan Tuhan, bangkitkan generasi yang cinta akan Tuhan. Biarlah lewat dari kehidupan kami dapat melihat sinar-Mu menyala di tengah-tengah kami lewat dari kehidupan kami Bapa. Berdoa juga untuk kedua orang tua kami, saudara kami, bahkan keluarga-keluarga kami, dimanapun mereka berada, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang sertai Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan yang cukupkan. Pekerjaan yang dilakukan, Tuhan yang memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah ini secara online. Engkau yang menjamah hati, Engkau yang memberkati mereka, berikan sukacita dan juga damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di sekitar kami, GPD YL Syahadai, Satria Kasih, GMS, Getor, dan gereja yang lain.
Kami tahu kami berbeda denominasi, tapi kami percaya kami menyembah Tuhan yang sama. Biarlah kami gereja-gereja ini dapat bertumbuh bersama-sama untuk membawa jiwa-jiwa lebih mengenal kepadamu Bapa. Ini doa kami mengucap syukur. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi namamu. Dan kami akan berdoa seperti doa yang telah diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini, dan melakukan dengan setia segala perintah yang diberitahukan kepadamu, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah bahwa setiap persoalan, tantangan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, supaya engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Berharaplah kepada Roh Kudus, ikutilah tuntunannya di dalam kehidupanmu, maka Ia akan meluruskan segala jalanmu. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.